Selamat bertemu kembali. Nah, kali ini saya akan membawakan quote daripada seorang wanita, tokoh dunia, tokoh terkenal, bintang film, artis, model, penyanyi dari Amerika Serikat. Dia adalah Marilyn Monroe. Kalau kita mendengar nama Marilyn Monroe pada zamannya dulu itu, udah seperti apa ya, Cleopatra gitu rasanya. Kenapa? Karena kecantikannya, kelincahannya, keramahannya luar biasa. Itulah simbol daripada wanita bongsek pada zamannya. Nah, coba kita lihat datanya dulu. Marilyn Monroe itu adalah seorang artis, seorang model, seorang penyanyi dari Amerika Serikat, sangat terkenal pada zamannya. Kelahirannya kapan? Dia lahir 1926. Jadi kalau sekarang namanya 1926 ya sudah kuno sekali, tapi zamannya itu luar biasa. Kelahiran di Los Angeles, Amerika. Terus kemudian dia umurnya singkat sekali, cuma 36 tahun. 1962 dia meninggal di Los Angeles juga di Amerika. Tetapi karena keterkenalannya dia, karena kesuaraannya dia, dari Institut Film USA pada tahun 1999 itu ditempatkan dia sebagai posisi yang keenam wanita tersukses di Hollywood. Itu waktu itu Hollywood sedang masa-masa kemasannya pada tahun itu. Tahun-tahun dia menjadi bintang film itu ditempatkan pada posisi ke-6. Berarti termasuk orang 6 besar lah istilahnya. Orang istilahnya perempuan yang terbaik dan punya karir yang baik di Hollywood. Nah, gimana cerita dia meninggal? Meninggalnya dia pada umur 36 itu pada pagi hari ditemukan oleh pembantunya, kamarnya terbuka. Terus dilihat sudah dia tidak bernafas. Terus dialah langsung ditelepon dokter pribadinya. Dokter pribadinya datang terus langsung memeriksanya. Terus oleh dokter pribadinya menyatakan bahwa Marilyn Monroe itu meninggal karena overdosis. Nah, overdosis itu betul apa tidak? Karena sampai sekarang belum ada kabarnya apakah betul overdosis ataukah dibunuh atau bagaimana. Sampai sekarang belum tahu cerita aslinya. Tahunya dari dokternya bilang bahwa dia overdosis obat-obatan. Nah, itulah nasib orang cantik zaman itu. Akhirnya tragis juga kehidupannya. Nah, yang kita cari sekarang, kalau cari yang lainnya banyak sekali. Yang kita perlukan sekarang adalah quote-nya. Quote-nya apa? Falsafah hidupnya. Falsafah hidupnya Marilyn Monroe itu, mana dari dia sudah cantik, artis terkenal, model, penyanyi, semua di bawahnya. Quote-nya luar biasa lagi. Apa falsafah hidupnya? Falsafah hidupnya adalah manis sekali, seperti ini. Teruslah tersenyum, karena hidup adalah hal yang sangat indah. Dan ada banyak yang bisa kita syukuri dari kehidupan itu. Artinya intinya dia itu menyuruh orang lain itu tersenyum. Dia sendiri yang melakukan itu. Tersenyum. Jadi setiap saat itu banyak tersenyumnya. Mungkin waktu sedih pun harus tersenyum. Karena dia menganjurkan harus banyak tersenyum. Nah, coba sekarang kita bahas versi kita sendiri. Versi kita di Indonesia. Apakah betul tersenyum itu baik? Apa tidak dianggap gila nanti? Nah, memang kalau kita lihat, atau jangan dulu kita lihat, kalau kita pernah dengar dari orang tua yang bijaksana, dia bilang gini, orang tua itu, kalau kamu dilempar dengan kotoran oleh seseorang, maka balaslah orang itu dilempar dengan bunga. Coba, luar biasa enggak? Falsafah hidup seorang tua itu, orang yang bijaksana itu. Dilempar dengan kotoran kok malah kita melempar dengan bunga. Artinya apa?
Kalau kita dijahati, jangan menjadi orang, diberilah dia kebaikan-kebaikan supaya dia sadar bahwa dia itu berbuat yang jelek. Itu katanya. Mudah-mudahan mampu. Bahwa banyak orang yang membalas itu dengan sepadan. Kalau dilempar dengan yang bau, ya juga dilempar yang lebih bau lagi, malah balas dendam ceritanya. Tapi kalau orang bijak itu tidak begitu. Dilempar oleh barang yang jelek, kita lempar juga dengan bunga supaya harum, supaya baik. Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Itu intinya demikian. Nah, inilah mungkin yang dianggap sama dengan apa yang disebutkan oleh Marilyn Monroe, bahwa hidup itu selalu tersenyum. Terlalu senyum itu artinya selalu berbuat baik sama orang. Tapi kadang-kadang dalam keadaan sehari-hari, kalau kita terlalu banyak senyum, ada yang mengartikan beda. Nanti diartikan banyak senyum, setiap orang disenyumi dikirain murah. Nah, harusnya ya harus bisa sendiri si wanita itu membawa dirinya senyum tapi jauh, jangan senyum tapi dekat, senyum tapi jauh. Kalau bahasa Bali bilangnya merpati, jinak merpati gitu. Jinak merpati dia jinak dekat tapi kelihatan, tapi gitu dipegang tidak bisa. Lari dia, tidak bisa. Nah, itu jinak merpati itu, tapi ditambah dengan senyum. Nah, sebab kadang-kadang laki-laki kalau melihat begitu tuh langsung aja dalam perasaan, wih, dia ada hati sama saya, dia senyum terus sama saya. Nah, itu kadang-kadang yang begitu dianggap serius. Bahaya juga wanita yang begitu. Harus bisa-bisa bagaimana caranya si wanita itu supaya menjelaskan bahwa senyum itu adalah senyum pergaulan, senyum basa-basi, senyum etika, bukan senyum gombal atau senyum serius. Gombal artinya gombalin dia sampai dia tersinggung, atau serius menginginkan dia serius, bukan. Itu senyum beretika, senyum sebagai aksesoris. Nah, harus bisa wanita itu, perempuan itu menjelaskan kalau sampai ketemu laki-laki yang serius mengejar dia. Nah, itulah kira-kira yang bisa disampaikan mengenai senyumnya Marilyn Monroe, yang dia syaratkan kepada siapapun harus banyak senyum, harus banyak yang disyukuri, sehingga banyak kawan, tidak banyak musuh, tidak banyak orang yang benci sama kita. Itulah intinya. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai bertemu besok pagi. Di mana setiap harinya ini sekitar 80.000 orang melalui jalan raya ini. Oleh karena itulah pada awal